Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama Putra Wahyudi dari SMA 23 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan mosi pemerintah ini percaya bahwa dinasti politik telah membawa banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Saya sebagai tim oposisi menolak mosi tersebut bahwa dinasti politik lebih membawa banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik untuk demokrasi kita. Kami tidak menutup mata bahwa dalam praktiknya, dinasti politik seringkali dikaitkan dengan praktik oligarki, penyalahgunaan kekuasaan, atau peluang nepotisme. Namun, kami dari pihak oposisi meyakinkan bahwa fokus kita seharusnya bukan pada nama belakang seseorang, melainkan pada kualitas kepemimpinannya. Untuk memperkuat bantahan saya tersebut, saya memiliki 3 argumen. Argumen pertama saya adalah dinasti politik tidak bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi berbicara tentang hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Maka, selama seseorang mencalonkan diri secara sah melalui mekanisme pemilu dan dipilih secara demokratis, apa salahnya kita menolak hanya karena ia memiliki hubungan darah dengan tokoh politik lain? Apakah kita mau mendiskriminasi seseorang karena ia terlahir dari keluarga politik? Kalau begitu, kita telah melanggar prinsip keadilan tersebut. Lalu argumen yang kedua adalah dinasti politik bisa membawa keberlanjutan pembangunan. Dinasti politik yang sering dianggap negatif, padahal dalam banyak kasus justru mereka bisa membawa keberlanjutan visi dan program pembangunan. Ketika seseorang dari keluarga pemimpin sebelumnya maju, ia biasanya sudah memahami arah kebijakan yang berjalan. Ini bisa mencegah pembangunan yang terputus-putus akibat pergantian kepemimpinan. Selain itu, mereka tumbuh dalam lingkungan politik, jadi mereka lebih paham terhadap sistem birokrasi dan seringkali siap dalam bekerja sejak awal. Lalu, argumentasi yang ketiga adalah politik butuh kaderisasi dan keluarga adalah lingkungan yang terdekat untuk itu. Bayangkan Anda tumbuh dalam keluarga petani. Wajar bila Anda paham seluk-beluk petani yang lebih baik. Begitu juga dalam politik. Anda lahir dari seorang pemimpin yang cenderung tumbuh dalam lingkungannya, yang akrab dengan isu-isu politik, tata kelola, dan kepemimpinan. Maka tidak usah heran bila mereka lebih siap, lebih matang, dan lebih paham sejak awal. Kita tidak sedang berbicara soal pewarisan kekuasaan atau kerajaan. Kita bicara soal regenerasi yang bahwa bukan karena garis darah semata, tetapi juga karena kompetensi dan kesiapannya. Saya memiliki faktor pendorong untuk argumentasinya adalah masalahnya bukan pada sistem dan bukan pada dinastinya. Dewan Juri yang terhormat, tidak semua korupsi dilakukan oleh tokoh dari dinasti politik dan tidak semua dinasti politik itu adalah korup. Masalah utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi. Selama sistem demokrasi berjalan sehat dengan pemilu yang jujur, media yang bebas, dan rakyat yang kritis, siapapun yang terpilih, baik dari keluarga politik ataupun bukan, tetap bisa diawasi dan dikontrol. Teman-teman sekalian, jangan kita terjebak dalam stigma sempit bahwa dinasti politik pasti buruk. Demokrasi yang dewasa tidak menghakimi dari garis keturunan, melainkan dari rekam jejak dan kinerja. Kalau rakyat tidak puas, mereka bisa memilih calon lain. Kalau sistemnya sehat, tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan, meski keluarga yang sama. Yang harus kita perbaiki adalah mekanisme pengawasan, pendidikan politik rakyat, serta transparansi. Kami dari tim oposisi menolak mosi ini dan memberi kesimpulan bahwa dinasti politik hukum pelanggaran bukan pelanggaran terhadap demokrasi selama dipilih secara sah. Lalu yang kedua, banyak dari keluarga politik yang terbukti berprestasi dan berdampak positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah masalah demokrasi bukan dari asal-usul, tapi pada kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pemimpin itu sendiri. Jangan kita menjadikan orang
hanya karena orang tuanya. Karena bila itu yang kita lakukan, maka yang rusak bukan hanya demokrasi kita, tetapi cara berpikir kita. Sekian, terima kasih.